Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di malam hari ini bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan-rekan sahabat Handai Tolan, dan seluruh pemirsa YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat malam ini saya akan membawa renungan bagian yang keempat, hamba-hamba Allah atau hamba-hamba Yesus Kristus atau hamba Yesus Kristus yang dipakai oleh Allah. Ini bagian terakhir ya. Jadi kita baca dulu satu Alkitab kita, Ibrani 12 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi di sini saya mau katakan tidak hidup dalam akar kepahitan atau tidak hidup dalam dosa. Tidak hidup dalam akar kepahitan, karena ketika kita melayani Tuhan, kita memiliki kebencian, kita memiliki akar kepahitan terhadap seseorang. Itu bisa saja terhadap orang tua kita, bisa saja terhadap teman kita, bisa saja terhadap kakek kita, nenek kita, mbah kita, buyut kita, mungkin dan lain sebagainya. Itu bisa menimbulkan kepahitan. Dan Allah tidak menginginkan kita tinggal dalam kepahitan, karena kepahitan membuat Anda terpisah dari Allah, membuat Anda berpikir kacau, membuat Anda bertindak kacau, dan bahkan membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan tidak boleh hidup dalam akar kepahitan. Buang itu akar kepahitan dan serahkan. Kalau Anda mengalaminya, mungkin agak sukar, saya mau katakan datang kepada Tuhan. Yesus bisa menolong engkau, karena Roh Kudus bisa menolong engkau. Karena kalau engkau bertahan dalam akar kepahitanmu, tidak kau serahkan kepada Tuhan, itu akan merusak hidupmu, dan itu bisa mendatangkan penyakit dalam hidupmu sendiri. Sementara orang yang Anda sakit atau akar pahiti, mereka tenang-tenang sementara hidupmu dalam penderitaan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau engkau menderita. Jadi kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, jauhkan akar kepahitan. Tentu sebagai manusia tentu kita pernah sakit hati, salah mengerti orang lain, tidak diperdulikan orang lain. Itu bisa membuat kita mungkin marah dan kecewa, lalu menolak. Jangan, kata Tuhan, jangan kecewa ya, jangan kecewa kepada Dia, apalagi sampai menolak Yesus. Dan akibat apa kita bisa mengalami kepahitan itu? Karena kata Alkitab tadi, kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Tadi kan saya bilang, kita ini harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tadi pagi itu dalam doa, dalam ibadah pagi. Dan terus kemudian mendisiplinkan diri. Supaya apa? Betul-betul pemakaian Tuhan itu dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Nuh, bagaimana Nuh yang luar biasa. Ketaatannya kepada Tuhan, melakukan bagiannya, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Nah, bagian kita adalah taat kepada Tuhan, dan enggak kita taat kepada Tuhan, kita tidak melakukan akar yang pahit itu. Tapi itu nanti ada bagiannya sendiri yang saya kupas secara khusus. Nah, terus kemudian yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus membuang akar kepahitan supaya itu tidak menjadi bumerang bagi kita. Yang kedua. Nah, yang kedua ini akan menghindarkan kita dari takut akan Tuhan, menghindarkan kita dari segala dosa, dari segala akar kepahitan, dari segala kebencian, dari tidak bisa mengasihi. Kalau kita memiliki ini, kita akan bahagia. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Seringkali saya katakan di dalam takut akan Tuhan, Dia adalah sumber kehidupan, Dia adalah sumber perlindungan, Dia sumber kedamaian, Dia membuat kita terhindar dari jerat, dan Dia juga membuat kita hidup dalam keberkatan Allah. Tetapi yang hari ini saya mau katakan dalam Ulangan 6 ayat 1-3 di sana dikatakan supaya kita itu takut akan Tuhan. Sehari kah? Seminggu kah?
Sebulan kah? Setahun kah? Atau berapa lama? Kalau Alkitab katakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita sebenarnya hati yang takut akan Tuhan seumur hidup kita. Aduh, Tuhan itu memang baik. Tapi kenapa banyak manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Memberontak kepada Tuhan, tidak takut akan Tuhan, membenci kepahitan, itu karena tidak takut akan Tuhan. Kalau Anda lihat bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah Allah, lalu Tuhan suruh mereka mendekat, tapi Israel bilang, jangan. Lalu Musa bilang, Tuhan datang untuk mengetes kamu, apakah kamu mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan? Karena dengan takut akan Tuhan menghindarkan kamu dari berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya Tuhan menanamkan itu dalam hati kita. Ketaatan bukan ketaatan sejam 2 jam, atau ketaatan seminggu 2 minggu, atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi seumur hidupmu harus hidup taat kepada Allah. Tentu kita tahu saja bagaimana kehidupan ini, bagaimana persoalan kehidupan ini. Kita bukan hidup di alam mimpi, kita hidup di alam nyata, di mana ada kekerasan, di mana ada kejahatan, di mana ada kebencian, di mana ada pergolakan, di mana ada kerusuhan, di mana ada hal-hal yang tidak menyenangkan, di mana ada manusia yang melakukan penipuan dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi ketaatan kita kepada Tuhan. Kadang-kala ada orang-orang yang sengaja memancing supaya kita melakukan apa yang tidak diperkenankan oleh Allah. Tapi saya mau katakan, Allah telah menanamkan benihnya dalam hidup kita untuk taat seumur hidup. Kita lihat Samuel bagaimana seumur hidupnya dia taat kepada Tuhan. Yang begitu luar biasa, dia sebagai hakim, dia sebagai juga sebagai imam, dia sebagai nabi, dan dia juga sebagai panglima perang, dia juga sebagai pemimpin keadilan, pemberi keadilan, dan dia juga sebagai pemimpin. Jadi jabatan yang sangat begitu luar biasa yang diembannya. Tetapi bukan membuat dia karena banyaknya jabatan yang dia miliki lalu sombong kepada Tuhan. Tidak. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel sampai 2, Anda akan menemukan bagaimana hebatnya Samuel sampai pamit di masa tuanya pun. Adakah di antara kamu yang aku ambil dengan cara yang tidak berkenan? Atau dengan merampas, merampok, melakukan hal yang tidak menyenangkan? Karena sudah ada raja, di depan raja ini aku berkata, adakah yang sudah kurampas haknya? Dan tidak ada satupun yang dapat menyangganya. Walaupun anak-anaknya, Yoel dan Abia itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan, Samuel tetap melakukan yang baik. Jadi ketika kita memiliki takut akan Tuhan, sebenarnya ada banyak hal yang kita dapat keuntungan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, lalu cinta kepada Tuhan, rajin beribadah. Ketika kita takut akan Tuhan, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah kita akan lakukan. Kita hidup memuliakan Allah, meninggikan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan kemudian Allah menaruhkan kita roh pengenalan sebagaimana Yesaya katakan dalam Yesaya 11 ayat 2, dan ada ketulusan hati, bukan kemunafikan di situ, bukan kejahatan di situ, bukan maksud-maksud tertentu di situ, bukan lip service di situ. Tidak, tetapi dengan ketulusan hati. Karena apa? Kita sudah ditanamkan oleh Tuhan takut akan Tuhan, yang memberikan penghargaan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang dianggap terlantar, kepada orang-orang yang dianggap tidak berguna. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki takut akan Tuhan itu, haruslah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan kita hanya menikmati resources Allah, lalu menikmati keamanan yang besar, lalu memberkati sumber kehidupan, lalu terbebas dari jerat-jerat maut, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tidak. Semua itu dilakukan oleh Tuhan demi kepentingan kita sebenarnya, demi kepentingan orang-orang percaya kepada Dia. Itu sebabnya ketika takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dalam Mazmur dikatakan, Mazmur
128 ayat 1 di sana dikatakan bahwa ada kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang takut akan Tuhan itu. Bahkan anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Anda baca bilangan Ulangan 6 ayat 1 sampai 3 itu, Anda akan menemukan bagaimana sebenarnya kerinduan hati Allah bukan hanya kepada Anda, kepada generasi Anda juga. Dia tanamkan itu supaya takut akan Tuhan, penurutan kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu ada menjadi bagian dari hidup kita. Aduh, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, ya seharusnya kita ya harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Anda mau dipakai oleh Tuhan, miliki yang dikatakan tidak hidup dalam kepahitan, untuk bisa kita terhindar dari itu semuanya adalah takut akan Tuhan. Jadi sangat menguntungkan kalau kita takut akan Tuhan, sangat menguntungkan diri kita kalau kita memiliki takut akan Tuhan. Dan kebahagiaan semoga menjadi bagian kita karena kita mengalami damai dari Tuhan. Kenapa orang tidak damai dalam hatinya? Kenapa orang tidak aman dalam dirinya? Karena dia melakukan dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kebiasaan dosa. Kita mungkin jatuh dalam dosa bisa saja terjadi, tapi bukan hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa itu, ya memang udah lifestyle-nya, memang sudah keinginannya untuk melakukan dosa itu, mencuri, membunuh misalnya, udah keinginannya, bukan karena dia jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa kan mungkin kita di jalan, lalu kemudian orang nampar kita, lalu tanpa apa kita balas. Nah, itu kan kita jatuh dalam dosa, kan nggak boleh membalas saja. Atau orang maki-maki kepada kita, lalu kita bilang, memangnya kamu mulut kau aja yang bisa maki-maki, mulut saya juga bisa maki, kita maki-maki, kan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan katakan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi itulah kemanusiaan kita. Kita bukan hidup di dalam surga sana, kita masih hidup dalam dunia nyata, di mana ada kejahatan, di mana ada orang yang berpura-pura, di mana ada orang yang bersifat ular beludak, bersifat munafik, dan lain sebagainya. Tentu kita sudah pernah mengalami semua itu. Tapi Tuhan kan sudah menanamkan, oh Tuhan, kalau kita berdosa, oh Tuhan, aku sudah berdosa dalam hal ini, ampuni saya. Dan Tuhan pulihkan kita. Kata Tuhan, kalau siapa saja mengaku akan dosanya, Tuhan melupakan segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Dan coba saya baca dulu dalam Ulangan itu ya, Ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umatmu. Haleluya. Aduh, berkat Allah begitu luar biasa. Jadi takutlah akan Tuhan. Kita masuk kepada poin yang terakhir, taat akan Tuhan. Kita baca dulu Yehezkiel ya, Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian bunyi firman Allah. Demikian. Yehezkiel 36 ayat 26, demikian bunyi firman Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dalam tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aduh, wah, kan Tuhan membuat kita seumur hidup kita takut akan Tuhan, juga Tuhan membuat kita hati yang taat. Itu pasangan yang komplit sebenarnya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Coba satu ayat lagi dalam Yehezkiel 11. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 sebagai ayat terakhir. Ayat ke-19 demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya, jadi itu
lah Tuhan kita. Sebenarnya Tuhan itu tidak ingin kita memberontak, tidak ingin kita tidak taat kepada Dia, tetapi kita taat karena apa? Kunci menerima segala pemakaian Allah, ketaatan kita itu sebenarnya, kalau saya mau katakan di dalam dua hal ini, takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, semua itu bagian-bagian yang lain itu sebenarnya sudah mengikuti di dalamnya. Tetapi kita harus menjabarkannya lebih supaya pengertian kita lebih mengerti. Tapi kalau saya mau katakan di dalam dua poin ini, takut akan Tuhan dan taat, kalau bisa simpulkan satu kata saja, taat, ya sudah. Orang membenci kamu, taat terhadap firman, jangan balas, jangan balas, taat. Dan itulah kunci keberhasilan dan kunci menerima segala kebaikan Allah, kunci menerima kuasa Allah, kunci menerima segala rahmat Allah, kunci menerima keselamatan Allah, kunci menerima kuasa Allah, kunci menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi miliki takut akan Tuhan dalam kehidupan kita dan jauhi ya segala akar kepahitan dari hidup kita, dan miliki taat akan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih di sesi terakhir dari hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Allah dan sebagai pengikat dalam semuanya di pasal bagian terakhir ini. Biarkanlah kami Tuhan hidup sebenar-benarnya di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan biarkan kami menolong hidup kami dengan menyerahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami itu benar bisa terjadi sebagaimana Engkau rancangkan kepada Abraham dan dia taat. Engkau rancangkan kepada walaupun dalam ketaatan dia kadangkala jatuh bangun seperti Abraham atau Daud, demikian juga, tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan dialah orang yang sesuai dengan hatimu, karena dia melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidupnya. Memang dia ada pernah jatuh dan lain sebagainya, tapi kemudian Tuhan menolongnya dan menjadikan dia alat di tangan Tuhan. Terima kasih, sehingga kami punya gambaran yang jelas bagaimana kami sebagai orang-orang percaya yang melayani Tuhan, bukan hanya pendeta yang melayani Tuhan, tetapi kami yang disebut hamba-hamba Allah dimanapun, di rumah kah, di gereja kah, di tengah-tengah masyarakat kami kah, di pekerjaan kami kah, dan Tuhan memakai kami semuanya untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, berkati firman-Mu, dan kami juga berdoa buat para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menjamin kesejahteraan bagi bangsa yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dibawalah negeri kami ini kepada kemajuan dan stabilitas ekonomi kami semakin mantap, dan Tuhan tolong semuanya, dan mereka-mereka yang menolong presiden kami seperti para menteri, para pejabat, gubernur, dan juga itu para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Stakeholder bangsa ini diberkati, legislatif, eksekutif diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, gereja GP dimanapun ada Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa bagi anak bangsa hidupnya disertai penghormatan, penghargaan satu dengan yang lain, sekalipun kami berbeda-beda, tetapi kami tetap bisa hidup saling berangkulan satu dengan yang lain, saling menolong, bukan saling menghujat, bukan saling menyakiti, bukan saling membunuh, bukan saling melakukan hal-hal apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi kami bisa hidup berdampingan karena kami sebagai makhluk dalam kemanusiaan, dan walaupun mungkin kami berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda agama, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa kami sama-sama ciptaan Tuhan, di mana kami harus hidup saling menghargai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur juga bahwa bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan oleh karena terdampak ini, kami mohon Tuhan menolong mereka, supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Bagi yang sakit, dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau orangnya.
taruh tangan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan datang kepada mereka, Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan tidak mengenal jarak, ruang, dan waktu. Ketika kami berdoa, mereka di sana percaya Tuhan akan menjamah mereka dan menyembuhkan sakit penyakit mereka, apapun sakit penyakit mereka, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, ikut dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Percayalah bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, dan keputusan sudah tepat. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu sehingga hidupku dikuduskan. Terima kasih, dan biarkan Engkau terus tinggal dalam hati, menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hidupku. Dan juga terima kasih buat kehidupan kekal yang sudah Engkau berikan, dan aku menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dan kepada orang-orang muda kami berdoa agar Engkau Allah datang kepada mereka, menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, sehingga mereka tahu konsep pemikiran mereka ketika mereka mau bergerak dalam bidang apapun. Mereka mempersiapkan diri mereka, pengetahuan mereka. Yang tidak kalah penting adalah moral mereka, hidup dalam takut akan Tuhan sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Apalagi mereka-mereka yang bekerja di bidang pemerintahan dan juga di bidang rohani, bisnis, semuanya Tuhan ada gambaran yang jelas bagaimana orang-orang hebat di dalam Alkitab melakukan itu bagi kemuliaan Allah. Terima kasih, dan itulah doa kami kepada orang-orang muda supaya mereka Tuhan pakai, Tuhan menolong mereka. Dan orang-orang muda yang hidup dalam dosa yang mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan ubahkan mereka, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan bagi Anda yang mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, berdoa, dan mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di mana Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kita, dan biarkan kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah menerima Yesus setelah taat dalam Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan dan melakukannya dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Kristus, hidup dalam Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian, karena itulah hukum Tuhan, the golden rule. Ya. Jadi, kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Jadi juga saya mau katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Jika engkau tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Dan juga saya mau katakan, dan ini terus saya mau katakan, bahwa sehingga setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Baik kalau senang, kalau susah, kalau menderita, kalau apa, kita tidak keluar daripada firman Allah, tetapi tetap berada dalam jalur firman, sebagaimana Paulus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kepada Anda pengguna narkoba dan pengedar narkoba, bertobatlah. Yesus tidak menyukai perbuatanmu, tapi Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus sangat mencintai engkau, supaya engkau berbalik kepadanya dan lihat bagaimana Tuhan bisa memakai hidupmu, mengubah hidupmu menjadi alat yang menyenangkan bagi bangsa ini, bagi orang-orang lain, dan bagi keluargamu terlebih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.